Kelakar Nusantara, saatnya kita tertawa, buka mata, buka telinga. Aduh, akhirnya aku bisa mengudara juga nih di pelosok-pelosok. Ini radio RRI Pro 3 ini, saya seneng banget diundang ke sini ya. Saya dari Tangerang ini, lihat celana saya tadi telur utuh nih jadi ceplok. Jakarta saking panasnya ini, ya Allah panas banget. Jadi ceplok ini ya kan, jadi huruf gede semua ceplok. Nah itu, asik-asik deh orang Jakarta. Ya, ini kan RRI ini menurut gue radio yang paling mantep ya. Karena kesukaan idola gue, Rhoma Irama. Ya kan, RRI pagi, tua muda semua. Aduh ini Gen Z semua lagi. Gak ada yang ngerti nih di sini ya, gak ada yang tahu Rhoma Irama ya. Astagfirullahaladzim nih Gen Z semua nih, kalau ditanya sakit apa? Sakit dadaku. Mulai itu dia. RRI Pro 3 tadi dijelasin katanya cuma ada di Jakarta ya. Cuma ada di Jakarta. Ini kayaknya kalau ntar mendunia ada di Eropa itu jadi RRI Portugal. Yang gitu-gitu aja ya. Gak usah yang terlalu berat. Ini soalnya katanya mengudara sampai orang-orang yang rumahnya ada di belakang gunung. Ya kan? Ninja Hattori. Ini ada yang denger nanti. Yang nonton Ninja Hattori nih berarti nih. Lewatin lembah ya kan. Yang gunung. Dan di Tangerang itu ya orang-orangnya norak. Ini kan kalau orang Jakarta tuh semua naik motor udah pasti pakai helm kan. Kalau di Tangerang nih cewek-ceweknya itu belum tahu yang namanya teknologi hair dryer. Mereka kalau ngeringin rambut itu naik motor. Bonceng 3 lagi. Nggak pakai helm semua. Ngebut. Ya kan, ini kalau kecelakaan kan bahaya. Kecelakaan, blar, ada orang lewat. Wih, kenapa tuh bang? Tuh kecelakaan. Wih, rambutnya sih utuh tapi palanya belah 2. Itu parah-parah banget tuh yang di Tangerang itu. Karena di sana tuh ya kan sekarang ada Etle ya. Etlabora. Etle itu di sana tuh nggak aktif semua. Orang gua aja kalau lewat tuh suka gaya aja gini. Makanya pas bayar pajak gue nyari yang begini nih. Ada gak ya gue ya? Gak ada yang gini lagi. Kurang velocity doang. Karena di Tangerang itu sumber informasi udah bukan dari radio. Tapi dari TikTok. Semuanya. Kalau ditanya nih, lu sekolah di mana? Di Inggris, di Paris, di Jerman. Pasti itu. Selalu begini. Selalu harus begini. Kenapa harus selebel? Apa? Males deh gue, males. Emang, padahal paling bagus kan sumber informasi itu dari RRI, ya kan? Itu. Lumayan, bisa kali diundang lagi nih gue nih, ya kan? Di Maluku, ya kan? Dari Maluku? Aku juga malu. Gitu. Ini yang paling jauh dari mana lagi? Nggak usah diam aja nih orang nih. Habis dihipnotis ya di terminal ya. Kalau kakak yang almet merah dari mana? Wush, Cengkareng atau 50 tahun lagi. Ya gitu-gitu aja stand up saya mah. Nothing tulus aja ya teman-teman ya. Di Tangerang juga itu nora-nora tahu cewek-ceweknya. Gak ada yang pakai skincare. Mereka kalau mau putih itu gak pakai skincare. Tinggal digaruk. Itu udah putih. Dia ketawa tuh. Iya kan bener kan. Busik kalau namanya. Namanya busik. Karena cewek-cewek sono so sibuk. Busik. Tahu juga bahasa Inggris ya. Kita harus sudah mulai belajar bahasa Portugis ya teman-teman. Karena kata Pak Prabowo. Bahasa Portugis itu akan jadi pembelajaran di anak-anak sekolah kan. Gua udah belajar 1. Cristiano Ronaldo. Itu Portugal ya, itu bukan Portugis. Kalian semua ketawa aja deh. Enjoy aja. Kita enjoy aja. Tangerang. Dan gue juga di Tangerang, rumah gue tuh di Sangyang. Ada yang tahu nggak? Sangyang. Kalau dari sini ke sana tuh sekitar 3 hari. Kayak open trip di sana. Enggak 3 jam. 1 jam 30 menit. Rumah gue di Sangyang. Nah, Tangerang, kalau yang belum tahu Sangyang, Tangerang itu kan pinggirannya Jakarta. Nah kalau Sangyang ini pinggirannya lagi dari Tangerang. Ibarat koreng, Sangyang itu bagian gatelnya.
Yang bagian ujungnya tuh, ya kan? Itu, dan karena di sana orang-orang itu masih percaya dukun. Percaya orang-orang pinter. Kalau ada motor hilang aja itu nggak lapor polisi, tapi lapor ke dukun. Beneran kayak ditanya, ini mbah motor saya hilang, siapa yang ngambil? Dia pasti bilang orang deket. Ya kan? Padahal yang ngambil mah orang jahat. Iya kan? Bukan orang deket, orang jahat kalau menurut gua mah. Nggak pinter-pinter banget. Gua bilang nggak pinter-pinter banget tuh. Dan dia tuh kalau ditanyakan gitu, gimana mbah kira-kira motor saya bisa ketemu gak? Gelap. Wah udah dijual mbah. Bukan. Mbah tutup mata. Gelap. Udah gitu ya, orang-orang di sana tuh gak pernah bisa ya, tetangga-tetangganya itu gak pernah bisa ngelihat kalau ada dagangan yang rame. Pasti dibilangnya apa? Pakai pesugihan. Ada di sana tukang bakso paling rame di seluruh dunia dah. Itu dibilangnya katanya pakai nenek-nenek. Jadi kuahnya dikobok sama nenek-nenek. Sekarang yang kita tahu kan nenek-nenek kan tangannya keriput ya. Mana kuat ngobok kuah sepanas itu. Ya kan, dari sini kita tahu itu bohong. Selain itu bohong, kita tahu juga kalau tangan nenek-neneknya tahan panas itu. Dan selalu setan-setan yang dipakai itu setan-setan Indonesia doang. Ini gue udah tahu rumusan nih caranya untuk biar orang-orang takut beli dagangan itu. Caranya ada dengan cara memakai salah satu bagian tubuh orang terus ditambah setannya. Kayak misalnya air liur pocong. Itu udah pasti tuh. Rambut kuntil anak, ya kan? Terus kencing tuyul. Ya kan? Ya kita tahu tuyul kan pakai popok. Gak mungkin dong. Iya kan? Kalau mungkin. Itu orang-orangnya pada nora-nora semua. Dan termasuk kena sama keluarga gua. Keluarga gua ini kan punya klinik. Keluarga gue ini keluarga kesehatan semua. Nyokap gue bidan, bokap gue mantri sunat, gue farmasi, adik gue pasien. Kesehatan semua. Kesehatan semua. Segitu ada dari gue, thank you teman-teman semuanya. Kelakar Nusantara sudah usai. Minggu depan kita sambung lagi ya, say.